Itu warungnya itu apa? Dijagain sama kakak ipar. Tiba-tiba kakak ipar pulang dari situ, kulitnya kayak ular. Pernah mimpi dikejar-kejar ular hitam. Tapi pernah nggak kerasa kalau gitu dulu kayak ada yang dindi, kayak ada yang kerurepan? Iya, sering. Jadi kalau mau bangun itu susah, nggak bisa, kayak ditibang gitu. Brojol dari biar jadi santapan. Santapan apa? Santapan apa? Kamu yang ngambil anaknya? Allah Akbar. Melakukan apa dia? Tuh nggak gawe cenah, tuh rumah tangga nak Biar apa? tidak bahagia. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Rizky Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah di luar nalar yang inspiratif untuk kita ungkap misterinya dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Nah, hari ini sudah hadir di markas Mata Langit Mbak Reni dari Kampung Makassar, Jakarta Timur ya. Usianya berapa Mbak Reni? 36. Mbak Reni usianya 36. Nah, beliau ini mengalami gangguan di luar nalar. Merasa ada yang berjalan-jalan di perut. Iya, Mbak ya? Gimana ceritanya? Awal mulanya gimana? Udah lama sih itu kejadiannya. Kalau lagi kayak berjalan di perut itu sakit, cuma nahan, terus banyak-banyak istighfar aja gitu. Nah, kan ini beliau ini kan ditinggal oleh suami ya, meninggal berapa tahun yang lalu? 2021. Berarti baru 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu kejadian bergerak di perut itu sebelum suami meninggal? Iya. Berarti sudah lama ya? Sudah lama. Terus apa lagi keluhannya? Sering pusing, terus sering marah, sering Emosi marah-marah. tak terkendali. Iya, sering marah-marah. Kalau Terus hati nggak tenang gitu. Lisa, Mm-mm. mimpi buruk? Mimpi buruk, pernah mimpi dikejar-kejar ular hitam. Udah lama Jadi, juga waktu ada kalau almarhum suami. saya pantau sih yang ada di badan yang nempel ini memang ada buhul sihir yang menempel di badan ya. Artinya tuh ada sosok-sosok makhluk bangsa jin yang memang mengganggu dan merusak selama ini di tubuhnya Mbak Reni. Yaitu tadi diantaranya yang saya lihat itu ada siluman ular hitam besar, hitam kehijauan yang terlihat secara mata batin saya, ada pocong, terlihat lagi kayak ada manusia kurcaci kecil. Itu ada 3 sosok tuh yang saat ini nih, dan ada siluman kelawar juga. Itu terlihat ada 4 sosok. Nah, terus Mbak Reni ini kalau seandainya ada semua anaknya ada 8. Tapi pernah nggak ada benda-benda yang di rumah bergerak sendiri atau jatuh sendiri? Yang di rumah aku adanya waktu itu kayak guruk gitu, kenceng. Nah, itu bunyi ada benda jatuh tapi dicek nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebelum anak aku yang keempat meninggal. Nah, ini dia yang aku mau ceritakan. Jadi Panglima, Mbak Reni ini anaknya kalau ada semua 8, tapi meninggal 4. Nah, yang aneh itu selang-seling gitu. Nomor 1 ada, nomor 2 meninggal. Meninggalnya itu di antara 4 tuh yang 3 keguguran, yang 1 sempat lahir sempat lahir dulu 8 bulan terus meninggal. Terus kedua nggak ada, ketiga ada, keempat nggak ada, kelima ada, keenam nggak ada, ketujuh ada gitu ya Mbak? Selang sekar. Selang sekar ya, itu istilahnya ya. Itu juga dia pengen mengungkap gitu, kenapa kok mengalami kejadian seperti ini gitu. Terus apa lagi Mbak kejadian di luar nalar yang Sering ada bambu. wangwong ya? Binatang yang kayak kecoa tapi keras itu kan ya? Iya, namanya kalau di Sunda bambu. Oh gitu. Ada tanduknya. Iya. Warna hitam. Iya, sering itu. Terus diapain kalau ketemu? Kadang aku masukin plastik terus aku buang entah ke kali, entah ke tong sampah. Tapi nggak dibunuh. Enggak pernah dibunuh. Terus Dibuang. katanya pernah ada ular juga masuk rumah. Iya. Dimasukin ke botol terus dibuang ke kali. Sering sih kayaknya udah lama sih kalau
Pokoknya intinya itu kalau rumah Tapi tangga. pernah nggak kerasa kalau gitu dulu kayak ada yang dinding, kayak ada yang kerurepan? Iya sering. Sering. Ketinggian. Jadi kalau mau bangun itu susah, nggak bisa. Baca-baca juga susah. Kayak ditiban gitu, itu sering. Itu ada sosok kayak sejenis makhluk genderuwo, saya lihat yang senang dan suka sama Mbak Mbak, Reni. yang ibarat kata tuh dia kayak ya itu melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Itu yang terlihat saya. Itu berarti makhluknya ada lebih dari satu, banyak ya. Nah, ada yang terpantau Panglima itu kiriman ya, sihir ya. Iya. Selain kiriman orang, apa ada dari arah lain? Oh, yang terlihat saya tuh ada kiriman seseorang yang memang dulu usahanya apa sih? Dulu aku nggak sih, suami sih. Almarhum apa usahanya? Kayak Warung. tembaga, timah, Oh, Buka lahan gitu sendiri, toko gitu. jing. Kalau ada bangunan gitu. Suamiku usahanya di Pisangan, dia apa? di gudang di Pisangan dulu. Di Jakarta. Jakarta Timur, usaha sendiri. Yang katanya punya warung? Aku sendiri. Oh, Mbak yang Aku sendiri. Aku sendiri. itu sembako ya warungnya? Sembako. Dulu kan pernah waktu aku hamil yang keempat itu warungnya itu apa? Dijagain sama kakak ipar. Tiba-tiba kakak ipar pulang dari situ, kulitnya kayak ular. Kayak nenek-nenek semua kulitnya. Bersisik. Jadi ini ada kaitan dengan usaha yang sedang dijalani, persaingan usaha, terlihat saya memang ingin saling menghancurkan. Sampai sekarang Bukan usahanya saling masih? menghancurkan, ingin dihancurkan. Tokonya sembako masih Yang sekarang? terlihat. Masih Dijaga sendiri? sendiri. Berarti ada persaingan usaha nih Ya, yang kalau terlihat mengirimkan saya ya awal-awalnya ya, ada yang berniat membuat usahanya anjlok hancur. Iya. Berarti ini ada kaitannya dengan almarhum suami atau? Ya ini ada bukan keterkaitan ya bahasanya tuh serangan memang untuk keluarganya Mbak. Iya. Habis itu berefek ke semua. Bukan hanya Mbak Reni. Maaf Mbak, kalau boleh tahu waktu meninggal suami sakit apa? Sakit gula, terus tiba-tiba henti jantung ya. Gula di rumah sakit. Iya, oke. Rumah sakit. Iya. Iya, berarti Panglima sudah benar pantauannya bahwa ada gangguan non medis. Secara medis sudah pernah diperiksakan? Belum pernah. Oh, kenapa Mbak memutuskan untuk pengen ketemu Panglima? Nggak. Udah lama soalnya aku yang ngerasainnya tuh beda gitu. Bedanya kalau di perut ya, kalau di perut kan apa sih, beda kayak jalan-jalan, tapi kan aku lagi posisi nggak hamil juga gitu kan. Terus harus intinya banyak istighfar terus baru hilang gitu. Ntar muncul lagi. Suka. Ntar tiba-tiba lagi duduk nih, tiba-tiba berasa gitu. Datang dan pergi berarti. Nggak mesti, tapi itu nggak mesti. Jadi Mbak ini memang sudah ada feeling bahwa ini tuh non medis, makanya dia mencarinya itu pengobatannya yang alternatif atau non medis ini gitu ya. Iya itu juga sih. Tapi kalau kaki ada terasa sakit nggak? Sering. Kadang jalan juga, cuman aku kan orangnya nggak mau Nggak banyak ngerasain. ngeluh gitu kan. Jadi kalau lagi kerasa sakit jalan juga ya kayak nenek-nenek gitu kayak Susah ya? Mbak merasa gitu? kalau lagi berasa, cuman kan nggak di depan anak-anak ya gitu. Aku Yang rasain dirasa sendiri. apa? Kayak ngilu gitu? Iya. Jadi aku rasain sendiri aja. Ya apalagi kan beliau kan merawat anak yang 4 lagi. Mm-mm. Sebagai single parent kan harus memang sehat gitu. Iya. Makanya kalau sedikit-sedikit ada keluhan sih nggak terlalu dipikirin ya. Sampai akhirnya pengen udah keterlaluan ini, makanya harus segera diobatin. Karena udah lama juga aku ngerasainnya, udah lama. Aku takutnya efeknya kemana-mana ya gitu. Mau ke mata langit, cuman mundur lagi nggak jadi gitu. lagi. Jadi udah niat kesini tuh sudah lama sebenarnya. Iya. Pertama- Cuman selalu ada halangan gitu. Sejak kapan melihat mata langit? Kayaknya setelah anakku meninggal 2019, 2000. Udah lama. Udah lama. Berarti 2000. sejak awal mata langit berdiri 2020 Iya, aku nonton terus.
tante. Ya sering kaki sakit gitu, terus sering marah-marah sih. Itu yang Sering Emosi marah-marah. nggak terkendali. yang membuat marah tuh apa? Hal-hal sepele. Sepele, marah gitu. Itu kepada anak atau ke siapa? Siapa yang di depan? Berarti siapapun yang ada di sekitar Mbak bisa kena sasaran ya? Iya, Walaupun bukan kesalahan dia. iya benar kayak gitu. Hubungan dengan keluarga baik semua. Dengan keluarga, Orang tua, dengan ibu baik, terus kakak adik gitu. baik. Nah, Panglima kalau arah kirimannya pantauan Panglima tuh dari arah mana ya? Ya itu tadi arah usaha, Persaingan persaingan ya. usaha, terutama dari situ sih saya lihat ya. Udah lama ya Panglima? Udah lama ini sebenarnya, udah Aku lama. rasain sih. Sejak sebelum almarhum meninggal. Kayaknya Iya. Oh gitu. kayaknya sebelum punya anak yang keempat itu deh. Tahun 2000. Semakin kemari semakin parah. 2018. Ini anak yang Semakin keempat ini kemari berarti semakin kalau parah. dihitung hidup semua anak yang ke-8 ini berarti. Iya. Oh iya. Jadi semakin kemari itu bukan semakin membaik, makin gelisah batin makin nggak tenang. Jadi khawatir gitu. Khawatir. Jadi kayak yang Parno. yang ke depan itu udah terlalu dipikirin banget gitu. Padahal mah dibuat santai aja pasti selesai gitu kan. Cuman terlalu mendalam gitu kalau mikirin itu. Berusaha untuk nggak mikirin nggak bisa. Selalu ini terganggu sama pikiran. Iya nggak bisa. Yaudah nanti kita telisik aja, kita cari apanya. Akar permasalahannya. Kalau misalnya lebih dalam ya. Ya, kita akan menelisik lebih jauh akar permasalahan dari kejadian di luar nalar yang dialami oleh Mbak Reni. Allah. Ngomong apa itu? Ayo Mbak Reni, bahasa Sunda ini. Iya bahasa Sunda. Tapi Mbak, orang Sunda kan Kecap. kasar ya? Ih kalau jonggol tuh campuran. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Sare. Sare. Tidur. Iya. Ya, pantesan kita pada ngantuk. Iya aku juga bawaannya Ngantuk kan? ngantuk. Ngantuk, males. Rupanya kamu tuh yang mempengaruhi mbaknya apa ngantukan ya? Males, hawanya pengen bubuk terus gitu ya? Iya. Iya. Tidur. Iya. Kalau nggak dilawan gitu. Berat mata ya. Gini, harus diganjel ya? Mata berat, kaki kayaknya kayak lemes. Apa tujuanmu? Kamu buat seperti itu? Apa Sare. Kelon. Sare. Kelon. Sare kelon, sare kelon. Aku jadi keinget mbak anaknya 8. Habis kelon melulu. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah, orang Ibadah halal. itu, kalau sama Ibadah istri, loh. Ibadah rumah tangga yang paling dibenci sama setan kayak kamu. Tahu nggak kamu? Atau memang ya nggak apa-apa juga kamu buat begitu ya, biar berpahala ya banyak. Kamu biar banyak pahala ya. Orang muslim biar banyak pahala gitu ya. Aku pun ikut kelon. Aku pun ikut kelon. Mbak boleh nanya-nanya loh mbak, Oh kamu. mungkin itu yang saya bilang tadi yang suka kayak ketindihan. Oh, kamu yang suka nindihin atau erep-erep mbaknya? Oh ini nggak ibadah ini kurang ajar ini. Iya. Mau bangun susah. Itu mbak kejadiannya malam apa siang? Bisa siang juga. Oh iya, Mm-mm. lagi tidur siang gitu Iya. nggak bisa bangun Iya. gara-gara ketindihan. Iya mau bangun susah. Tapi nggak pernah kelihatan sosoknya. Sosoknya Apa berasa cuman berat aja gitu atau gimana? enggak kayak cuman bayangan gitu. Bayangannya apa hitam begitu Iya. besar? Iya. Ngeliatin. Apa yang kau lakukan? Kelon. Sama-sama doyan. Sama-sama doyan kurang ajar. Sama-sama doyan kelon, jadi dia nuduh mbak tuh doyan kelon sama kayak dia gitu loh. Brojol deui, brojol deui. Brojol deli. Iya benar. Brojol deli, brojol deli. Melahirkan lagi. Tapi kan emang maksudnya emang udah Allah kasih ya. Iya. Sama-sama doyan. Maksudmu antara siapa dan siapa yang mau bilang sama-sama? Kalau sama suaminya nggak apa-apa dong, asal jangan sama kamu. Bahkan aku pun menyusupi. Menyusup. Maaf mbak. Ketika berhubungan nggak lupa berdoa kan? Iya.
Kok bisa kamu nyusul orang banyak berdoa kok? Doa naon telanjang ke telanjang. Lu. Asup ya asup. Astagfirullahaladzim. Ini Tanpa ada kata-kata. ini pembelajaran ya, maksudnya setiap hubungan suami istri walaupun itu sebuah ibadah tetap harus berdoa, itu penting karena Iya. mereka tuh suka nyusup itu loh. Iya. Bahkan di saat mengeluarkannya pun tak ada kata-kata. Maksud kamu harusnya ada kata-kata apa? Doa. Itu namanya doa. Manusia yang melakukan hubungan tak hanya sebelum tetapi ketika Astagfirullahaladzim. Ketika itu harus apa? Harus doa. dia ingin mengeluarkan cairan. Maksudnya saat ejakulasi harus berdoa juga. Tapi manusia lalai. Oh gitu ya. Kalau setahu aku tuh sebelum memulai itu memang ada doanya dalam agama Islam juga. Bahkan jika ingin keluar Harus berdoa. Alhamdulillah gitu doanya. Bersyukur. aku pun menikmati. Gimana caranya kok kamu bisa ikut menikmati di situ? Menyusup di mananya gitu? Apa menyusup ke badan suaminya atau ke istrinya atau bagaimana? Laki-laki, Ke suaminya? Wah ngeri juga ya kalau ada kamu nih. bahkan di saat tak ada laki-laki itu pun kau Ketindihin, ketindihan sama kamu berarti itu. Ya ini Mbak udah ketangkap pelakunya nih Mbak. Ayo Mbak, kamu boleh marah sama dia loh Mbak. Kamu kan sering diganggu. Kamu dari mana? malam siang bolong. Siang juga Mbak. Iya, kan kata aku tadi ya Mbak ya. Kok kamu bisa, maksudnya kok bisa ketemu Mbaknya tuh, suka Mbaknya tuh gara-gara apa? Apa kamu dikirim orang? Apa ketemu di mana? Buah pesan timbun Mbak udah lama tinggal di situ? Udah lama 2007. Oh iya kan dari hamil. Sejak Dari hamil. Sejak hamil anak pertama? Aduh, kamu ikutnya udah lama? jika kamu Heeh. Hamil? Hamil anak pertama, yang Rehan, apa yang keguguran? kau pun sudah merasakan tidurmu. Iya, sesek. Apa? Mbak ngerasa sesak sejak hamil anak pertama? Enggak, emang sering nyesek. Nyesek. Sering. Tiba-tiba sesak gitu? Udah lama. Tapi nggak ada riwayat asma? Enggak, belum cek sih. Belum cek, oke. Ya, berarti Mbak sesek itu ulah kamu? Kau ingat Ya. tidurmu ketika kau terbangun, apa yang kau rasakan? Mbak ketika tidur tiba-tiba terbangun, apa yang kau rasakan? Pernah ya tidur yang tiba-tiba kebangun? Kok dia megangin arah apa? Perut gitu, perut bawah? Yang perut kesakitan, yang perut kesakitan sebelah kanan. Iya, Emang Mbak pernah gitu? sakit banget. Ketika tidur tiba-tiba kebangun Itu gara-gara sakit? ulah kamu. Iya, yang sampai rahim aku diangkat. Oh sekarang udah diangkat rahimnya? Iya. Karena begitu besar Begitu besar apanya? Apanya? memasuki organ itu. Siapa? Kamu? Mbak rasa, maksudnya gini, menurut dia ada yang sesuatu yang besar memasuki organ itu gitu. Apa tuh? Nggak tahu, punya dia kali. Sebelum diangkat rahimnya itu apa keluhannya? Sakit terus? Sakit sebelah kanan? Keluar darah? Enggak. Enggak. Alasan dokter apa? Diangkat. Itunya nempel apa sih? Balinya, bali. Oh, bayi. Bali. Bali itu apa ya? Apa sih ari sama rahim? Oh, berarti hari-hari Plasenterapia ya? anak terakhir ya? Heeh. Sakit banget itu kalau bangun juga dibangunin sama suami, sama almarhum suami kalau sakit. Apa tuh?
Kutu, maaf Mbak, ada kutu rambut. Oh, sering ngituin Lukia, Apa tuh? Jayana. Siapa itu? Iya, aku suka nyariin. Nyariin kutu siapa? Anakku. Oh, anaknya cewek. Ah, Anaknya cewek umur berapa? Maju Mbak, maju. anak aku yang Lukia 12, yang Jayana 5 tahun. Tapi anak-anak umur segitu memang banyak kutu sih. Iya. Heeh. Kenapa? Apa hubungannya dengan kamu? Emang kenapa? Terus rambut aku juga rontok. Rontok parah. Bis kau rambutmu memanas. Iya, panas banget. Kepala itu rasanya panas. Kenapa kok bisa kamu melukai dia sehingga kepanasan sampai rontok gitu? Emangnya salahnya Mbaknya apa? Karena aku sebagian dari pesan manusia. Berarti positif Kiriman. kamu kiriman. Kamu dikiriminnya sama majikanmu mau ke arah aku apa ke arah Almarhum. suamiku apa ke bapakku? Emang Bapak ada yang aneh dengan Bapak? Sudah meninggal? Jangan salahkan aku. Oh, berarti Bapak meninggalnya nggak ada campur tangannya dia. Oh, Udah beda meninggal ya? ya? Bapakmu sendiri pun menyukai rumah-rumah bangsaku. Oh. Oh, memang Bapaknya sering. Nggak tahu ya, aku Setahu Mbak gimana? Bapak punya benda-benda Punya nyimpan benda pusaka? Enggak kan atau- udah dikasihin ke orang. Iya, Oh, tapi bujang. dulunya. Ya. Dulunya memang Dulu. maksudnya penyuka spiritual lah gitu ya. Cuma satu doang, nemu Iya. itu juga. Iya, tapi kan kalau ke tempat-tempat keramat Mbak tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Oke, Bapak nggak ada, maksudnya nggak ada kaitannya dengan kamu. Sekarang yang ada kaitan dengan kamu apa? Itu kenapa kok begitu-begitu? Kamu megang apa itu? Kayak megang kelaminnya gitu loh dia. Nulis sesuatu, apa ya? Uwer-uwer tanda tangan, apa? Binatang kecil-kecil. Oh, itu yang bambung. Bukan. Bukan, apa? Kecil-kecil. Apa ya? Kecil-kecil. Kelabang. Yang pernah masuk ke rumah Bambung sama apa lagi? Bambung sama kaki 1000 doang. Kaki 1000. Bahkan butiran-butiran tempasan pasir. Pasir. Kau ingat seperti terlempar pasir. Pernah dengar suara pasir dilempar di atap nggak? Aku dengarnya yang kayak suara benda jatuh kenceng. Kalau pasir nggak dengar? Enggak, kalau pasir. Saat suara itu terdengar, saat itulah laki-laki itu mengalami penurunan dalam fisiknya. Oh, Suamiku ya? Maksudnya? berarti artinya suaminya meninggal itu ada campur tangan kalian. Ayo ngaku. Kau ingat suamimu ketika kau mendengarkan suara itu, mulailah fisik ia menurun. Coba ingat-ingat Mbak. Kejadian Iya. suami sakit bener ya? Sejak ada suara benda jatuh itu terus menurun Itu fisik. yang sebelum anakku yang Iji meninggal ya? Ya. Yang Iji yang jauh sebelum itu. Oh, iya dulu juga pernah ada soalnya emang udah lama. Berarti artinya kalian tuh sudah mengganggu kehidupannya sudah bertahun-tahun dong ya? Iya udah lama. Itu ke arah suami apa ke arah aku? Targetnya apa sih? Iya, Kalian datang mengganggu keluarganya itu? cerai. Biar terpisah. Maaf, sebelum meninggal Mbak pernah ada cekcok itu? Enggak. Pernah mau cerai atau gimana? Iya, waktu masih hidup. Nah, itu dia maksudku. Nah. Sering ribut akunya terus suka minta cerai. Akunya suka minta cerai. Berarti ada campur tangan kalian ya yang pengen memisahkan. Ternyata Allah berkehendak lain, mereka terpisah karena ajal, ya gitu ya. Berarti kan targetmu sudah tercapai walaupun itu kuasa Allah. Mereka akhirnya terpisah. Tapi aku tetap ada dalam lingkaran itu. Walaupun suami udah nggak ada, dia tetap bersemayam di badan Mbak karena makhluk ini kan memang disumpah untuk tetap mengganggu. Pengirimmu siapa? Laki atau perempuan? Karena itu aku dapat menunggangi ketika kau melakukan sebuah hubungan.
Iya, sejak anak pertama. Anaknya 8, yang 4 meninggal. Terus anak-anaknya yang meninggal itu apa ada hubungan dengan kalian? Tak semuanya. Tak semuanya. Berarti ada. Kalian ada andil juga. Memang semua kuasa Allah. Targetmu mereka pisah, sekarang udah terjadi, tapi masih ada di badan Mbak. Pengirim kamu itu laki atau perempuan? Motifnya apa yang pengen tahu aku? Laki perempuan? Aku, targetnya aku. Sama Oh, seperti pelakunya sama seperti kamu, Ya perempuan Allah. berarti. Oke, perempuan itu hubungannya apa? Apakah dia kenal? Iya, orang dekat apa orang jauh? Apa masih saudara? lebih tua. Lebih tua dari Mbak Reni? Lebih tinggi atau lebih pendek? Lataingan. Kok tak? Apa tuh artinya? Nggak tahu katanya. Teing katanya nggak tahu. Berarti Ayolah. bisa ngomong Sunda, Baren. Ayolah, kamu tahu pasti. Berarti ini dari Sunda, ini pasti dari Jawa Barat ya. Dari mana? Kota apa Jawa Baratnya? Asalmu dari kota apa? Udah Narti. hampir ngaku tadi tuh. Oke, perempuan lebih tua, ya kan? Terus lebih tinggi atau lebih pendek? Projol dari Brojol deh. biar jadi santapan. Santapan apa? Santapan apa? Kamu yang ngambil anaknya? Santapan bangsa-bangsa yang tak terlihat. Tuh kan, aku udah curiga ya Mbak. Sabar ya, kita telisik lagi. Namanya siapa majikanmu? Teing. Teing. Motifnya apa? Kamu disuruh siapa? Iya, tadi dia bilang perempuan, lebih Iya. tua. Orang mana maksudnya? Dari mana? Kota apa? Sambil anu ya Mbak, sambil dikumpulin datanya. Apa? Aing tak akan cara. Oh, kamu kan udah apa berteman, kita ngobrol lah, kasih tahu, pura-pura berteman. Tapi kan kamu tahu nih masalahnya apa? Keluarga ini salah apa dengan majikanmu? Kok sampai kamu pengen misahin? Apa? Apa ya? Tenggorokan, kalung. Tenggorokanmu Tenggorokannya kenapa? Mbak ada gangguan nggak di tenggorokan? kau akan merasakan tersendat. Yang mungkin yang dimaksud apa, napasnya pendek itu ya? Sesak napas? Makan. Mbak sering tersedak makan? Enggak. Kau akan merasakan tersendat Maksudnya dalam makanmu. tersendat apa tersedak? Oh, kayak cekukan gitu loh Mbak. Dalam makanmu. Kalau makan sering ada terganggu nggak sih? Ayo sambil diingat-ingat. Enggak. Enggak tuh. Kau akan merasakan. Oh, ini baru rencana. Kamu baru mengganggu makannya dia. Oh. Nah, kalau yang sudah kamu lakukan selain pengen misahkan apa lagi? Itu yang bikin berat kakinya itu siapa? Kakimu berat. Iya. Terus mimpi dikejar-kejar ular itu dari bangsa kamu bukan? Kelompokmu enggak? Yang Ular. Ular, Mbak. Perutnya bergerak itu ada apanya? Iya. Ular, Mbak, bener ini. Berarti ular yang datang ke mimpinya itu memang komplotanmu. Tapi yang di perutnya siapa? Mbak, yang di perut tuh rasanya kayak gimana sih? Iya, kayak gitu. Merambat gitu. Kayak ular. Oh, bener berarti ular itu. Iya, Mbak, di Iya. perut Mbak. Alah lah. Iya, bener. Iya, di perut. Terus yang membuat Mbak nggak tenang itu siapa? Gelisah terus. Kau masih beruntung. Masih beruntung bagaimana? Hanya di perutmu saja. Memangnya Dia tak berjalan di punggungmu. makhluk ini hanya bergerak di perut, nggak di punggung kata dia. Ya, di perut, Mbak. Tapi kan terganggu ya, walaupun di perut juga. Iya. Tujuannya apa? Biar apa? Menyiksa. Oh, mau menyiksa. Oke, berarti memang perempuan ini sakit hati dengan Mbak atau karena iri. Apa motifnya? Kaki
Kenapa? Kakinya berat melangkah atau oh panas mbak? Bener? Sakit. Iya. Sebelah kiri. Kakinya sakit. Kamu buat perutnya ada yang bergerak. Terus yang buat sakit kepala? Kau pun akan terjatuh. Akan terjatuh. Ya, Rencanamu bagaimana cara membuat dia jatuh? kau lihat nanti. Akan kamu dorong atau akan kamu apain? Kau akan terjatuh di suatu tempat. Kamar mandi. Takkan ku beritahu kau. Nah ini kamu udah ngasih tahu. Hati-hati mbak pokoknya di mana-mana. Dia mau dorong mbak, kalau mbak ini nggak waspada bisa jatuh. Diawali dengan rasa pusing. Pusing. Oke. Berarti ketika ada serangan pusing, Akan tekanan darahmu meninggi. kalau ada serangan tiba-tiba kepala pusing, nyari tempat duduk, jangan berdiri. Allah Akbar. Aduh, ya udah kalau gitu kamu nih maunya apa sekarang udah ketangkap begini? Tobat aja kamu, tobat, jangan ganggu lagi mau. Tobat kamu. Kamu punya Tuhan nggak? Tahu nggak yang kau lakukan itu menganiaya orang lain? Dosa besar. Udah nggak ada. Ini Tobat aja kamu ya, masuk Islam ya. dia sudah mengakui Oh. kalau itu ada peran serta dia. Apa? Sini tangannya. Ucap doa kalimat syahadat sini. Tempat tidur itu Di tempat kembali. tempat tidur. Tempat tidur itu. Tempat tidurnya siapa? Kamu nempel di tempat tidurnya si Mbak Reni. Mbak merasa ada yang nggak nyaman di tempat tidur? Di tempat tidur apa di kamar? Di kamar kan dulu di kamar bawah, sekarang di kamar atas. Yang Mbak sakit perut sampai kebangun itu di mana? Di kamar mana? Kamu di kamar yang mana? Allah Akbar. Kiki. Oh, dia ngomong sama makhluk di badan Ismi. Emang siapa dia yang di badan Ismi? cicing apa tuh? Ismi ngomong nggak kedengeran. Arek kelon nggak boleh lagi. Oh, dia kan nggak ada suami. Nanti kamu tindih-tindihin dia pula, nggak boleh. Ayah, salah kabur dia. Oke, Panglima sudah menetralisir Agil. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Ayo Mbak, kita pindah ke sana Mbak. Ayah tanya mana tanya lembut. Ayah jelema Bahasa Sunda artinya naruh baturana. apa Mbak? Bahasa Indonesia dong. Oh. Ayah itu jelema nu sakit hati cenah. Jadi ada sakit hati. Oh, terus melakukan apa dia? Atuh ngagawe cenah. Rumah tanggana Biar apa? tidak bahagia. Ada yang tidak senang dengan hubungan ini. Jadi ada yang mengarah kemarahan kepada bapakmu dan ada yang mengarah kepada dirimu. Iya. Iya. Makanya pasti kamu itu maunya pisah terus sama Iya, suami. benar. Iya. Nah, makanya makhluk itu akhirnya ikut denganmu sampai ingin menggagahimu. Yang mengganggu adalah dari makhluk suruhan, Oh, suruhan yang bener tidak kan? senang denganmu. Suamimu apa? Guru ngaji? Guru Ustaz? apa? Ngaji, Apa materinya? Pelajarannya? tauhid, Oh, Anu apa punya pesantren gitu? Punya murid banyak? taklim, Oh, punya taklim. Guru oke. tauhid, guru tauhid ini yang salah satunya yang kayak emak-emak bicara ini tauhid gitu. Iya, begini membahasnya. Bahasnya, iya. Ada kitabnya. Baca. Siapa kamu? Aku Tasya! Hari ini luar bisa naik! Kamu siapa? Sama naik siapa? Bodoh! Siapa di luar bisa naik siapa? Ngapain kamu di badan? Sesuai yang dirasain. Terus selama ini bertanya-tanya
ya kan, jadi kejawab, Terungkap ya terungkap. misterinya lalu. Iya, tadi aja mau ke sini sakit perut, sakit banget di mobil, udah kesakitan gitu. Aku lihat Terus banyak- kayak mau nggak jadi juga, kayak udah merinding juga. Hampir-hampir mau maju mundur. Di mobil itu udah merinding udah.